Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita telah masuk di subtema 3 tentang hantaran panas dan ide pokok bersama dengan Bu Anis. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita melapaskan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mata pelajaran kali ini, kita akan membahas materi IPA, yaitu benda konduksi, yaitu terbagi menjadi 2 sifat, konduktor dan isolator. Kedua, bahasa Indonesia, paragraf. Nah, yuk kita perhatikan percakapan Alin dan Ibu. Ibu, bolehkah Alin membantu Ibu membuat kue? Boleh. Ibu mau buat kue nastar. Alin bantu Ibu isi selainya ya. Asyik. Kita bikin kue nastar. Ini adonannya. Alin masukkan selainya satu persatu. Kemudian susun di atas loyang logam itu. Baik Bu, kalau loyangnya sudah penuh, Alin susun di nampan plastik itu ya Bu. Jangan Alin, kita harus pakai loyang logam karena kue akan dipanggang di dalam oven yang panas. Kalau pakai wadah dari plastik dapat meleleh. Selain itu, nampan plastik tidak dapat menghantarkan panas, sehingga kue menjadi tidak matang. Mengapa bisa begitu, Ibu? Iya, Alin. Plastik bahan yang tidak tahan panas. Jika terkena panas, plastik akan meleleh, bahkan dapat terbakar. Berbeda dengan logam yang tahan panas dan penghantar yang baik. Jadi di dalam oven loyang logam tidak akan terbakar. Selain itu, kue nastar menjadi matang karena mendapatkan panas yang dihantarkan logam dari loyang. Baik Bu, Alin sudah mengerti. Nah, ovennya sudah panas. Ayo kita masukkan loyang ke dalam oven. Jangan lupa pakai cempal dari kain agar tangan tidak kepanasan. Baik Bu. Oke, begitulah percakapan antara Alin dan ibunya. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari percakapan Alin dan ibu? Yuk kita simak bersama-sama. Informasinya yaitu kita mengetahui hubungan kalor atau penghantar panas ya. Kedua, kita mengetahui loyang logam dan oven merupakan penghantar panas yang baik. Ini sifatnya konduktor. Ketiga, plastik merupakan penghantar panas yang buruk, jadi bersifat isolator. Memasukkan loyang ke oven adalah contoh dari konduksi. Tangan akan terasa panas jika menyentuh logam secara langsung. Ini merupakan contoh benda konduktor. Sifatnya bersifat konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. Ada air laut, ada besi, emas, tembaga, perak. Lanjut, untuk 5 benda isolator, ini mengantar panas yang cukup buruk atau tidak baik. Ini ada kayu kering, berlian, oli, karet, gelas. Yuk kita praktek bersama-sama tentang untuk mengetahui sifat hantaran suatu benda. Ibu telah membuat video prakteknya. Oke, kalian bisa menyimaknya. Oke, anak ibu yang soleh dan soleha, di halaman 102 kita akan mencari tahu sifat hantaran panas suatu benda. Ibu telah menyediakan alat dan bahan untuk kita praktek. Oke, kalian bisa sediakan alat-alat dan bahan ini ada di rumah kalian ya. Apa aja sih alat dan bahannya? Ini ada gelas berisi air panas,
Lalu ada bahan kayu, bebas bahan kayu apa aja, kebetulan ibu menggunakan sumpit kayu. Lanjut ketiga itu ada sendok logam, ini pasti ada di rumah ya. Dan di sini ada sendok plastik. Kalau nggak ada sendok plastik, alternatifnya bisa menggunakan bahan plastik ya. Misalnya apa aja, contohnya seperti sisir gitu, dan apapun itu yang berbahan plastik. Usahakan airnya dalam keadaan panas. Ini gelas ya, gelas kaca. Ibu sentuh gelasnya hangat, ibu sentuh ganggangnya juga hangat. Nah, tapi kalau kita celupkan ke air udah pasti sangat panas ya. Nah, kali ini kita langsung ke langkah kerja. Pertama, masukkan sendok plastik. Lanjut ke sendok logam. Dan di sini ada kayu, masukkan ke dalam air panas. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau dirasa cukup, ibu pindahkan dulu gelas ya. Kita pegang ujung masing-masing bendanya, kita bandingkan panasnya. Untuk sendok plastik ya, ini sendok plastik ini tidak terlalu panas. Kalau di ujungnya ya tidak terlalu panas, namun kita sentuh di dekat sininya ini cukup hangat. Kalau di sininya ini cukup hangat ya. Tapi kita bandingkan dulu hangat plastik ini, apakah ada yang lebih hangat dari plastik. Oke, lanjut kita coba yang logam. Di sininya lumayan, tapi kita sentuh yang bagian yang mendekati. Wow, lebih panas dari plastik. Dan ini ada sumpit kayu. Kalau di ujungnya ini tidak panas, cuma kalau di sini ini lumayan ya, lumayan panas. Oke, jadi kesimpulannya apa? Plastik dan kayu itu sama-sama menghantarkan panas, tetapi tidak sepanas logam. Oke, berarti logam atau sendok logam ini merupakan benda konduktor. Artinya benda pengantar panas yang baik. Dibuktikan dengan panasnya lebih panas dibandingkan berbahan plastik dan kayu. Merupakan salah satu benda konduksi pengantar panasnya itu tidak terlalu baik, yang dinamakan dengan isolator. Oke. Nah, untuk cangkirnya ibu menggunakan gelas. Ya. Ini air panas. Ya. Cukup terasa panas gelasnya. Di ujungnya juga, di sininya juga panas ya. Ini berdasarkan eksperimen ibu. Kalau seandainya gelasnya ini bukan kaca, bahan kaca, tapi gelasnya itu bahan plastik, panasnya lebih panas menggunakan bahan kaca ya. Oke, berarti kalian bisa menyimpulkan sendiri yang mana termasuk benda isolator dan mana yang termasuk benda konduktor. Dan di sini kita telah praktek untuk mengetahui sifat hantaran panas suatu benda. Oke. Jika kalian ingin mencoba di rumah, silakan. Setelah kita mempelajari tentang suatu sifat benda, kita masuk ke halaman 104. Oke. Menentukan paragraf. Kita sering banget menentukan paragraf dan tidak pernah bosan dalam mencari dan menentukan paragraf. Tapi kita selalu mencoba untuk membahasnya agar semakin paham ya. Oke. Termos ini merupakan benda apa dulu nih? Dilihat dari judulnya. Oke. Pengantar panas ya. Kalau dilihat di sini. Berarti ini bersifat
konduktor, pengantar panas yang baik. Di paragraf pertama, ini paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya ada di mana nih? Oke, berarti kita baca dulu kalimat keduanya. Ada termos. Di kalimat pertama ada termos, sepertinya ini deduktif. Nah, tapi kita lihat di belakangnya. Oke, di kalimat terakhirnya itu ada kesimpulan. Berarti ini merupakan kalimat campuran. Ini merupakan kalimat campuran. Oke. Di paragraf pertama ya, paragraf pertama ini merupakan kalimat campuran. Nah, lanjut di paragraf kedua, kita lihat di kalimat keduanya ada nggak kata yang sama. Oke, ada nama orang ya. Berarti ini termasuk kalimat yang berada di awal. Kita cek di kalimat akhirnya. Oh, nggak ada. Berarti dia bersifat awal atau deduktif. Oke, di paragraf ketiga kita lihat di sini ada simpulan. Berarti ini masuk ke induktif ya. Masuk ke induktif. Karena di kalimat pertama sama kalimat kedua itu tidak ada kata-kata ataupun kalimat yang sama. Di sini ada kesimpulan. Syarat induktif itu harus ada kesimpulannya ya kan? Berarti paragraf ketiga merupakan ide pokok yang berada di belakang atau induktif. Oke, kalian bisa kerjakan soal di bawah ini. 1. Ada berapa macam benda berdasarkan sifat hantaran panas. 2. Tentukan ide pokok pada paragraf 4 dan 5 pada teks termos. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.